Selanjutnya saya akan mengundang presenter kedua yaitu Dr. Hervita Diatri. Kepada Dr. Hervita, saya persilahkan. Terima kasih banyak Dr. Eka Fiora atas kesempatannya. Demikian juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Toto beserta Dr. Joni yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi terkait dengan hasil pembelajaran saya. Tapi waktu saya mempersiapkan presentasi ini bisa dibilang bahwa perasaan saya yang paling besar adalah andai kata proses akreditasi itu tidak hanya ditujukan untuk ketika saya harus siap dengan proses audit atau proses akreditasi itu sendiri. Tetapi saya merasa bahwa akan lebih bagus kalau misalnya kita bisa mempersiapkan diri jauh sebelum bencana ini tiba. Jadi saya melihat bahwa meskipun rasanya kalau berkaitan dengan tenaga kesehatan, maka panduan kita adalah standar kompetensi dan kewenangan staf atau KKS. Tapi sebenarnya ketika standar ini diterapkan pada situasi bencana, sebenarnya begitu banyak standar yang ikut juga terlibat gitu. Dan akan sangat bagus ternyata kalau standar-standar tersebut diterapkan, ternyata memberikan perlindungan di aspek psikososial dan kesehatan jiwa juga penting. Saya berusaha untuk melihat slide-nya, sebentar dokter, agar saya bisa tahu sekarang posisinya ada di mana. Terima kasih banyak. Jadi outline saya ingin menyampaikan beberapa hal untuk meyakinkan bahwa mengapa ini terjadi. Nomor satu yang ingin saya sampaikan bahwa COVID-19 ini memang bukan bencana biasa. Saya pribadi, bila saya mencoba mengacakan pada pengalaman saya dengan bencana alam maupun bencana-bencana kemanusiaan yang lain, saya sejujurnya mengalami berbagai macam benturan. Benturan yang pertama adalah karena penyebabnya tidak terlihat. Gitu. Kalau gempa bumi saya masih bisa lihat retaknya, bisa merasakan. Gitu. Tapi kalau ini sama sekali nggak terlihat. Tidak mudah juga ternyata untuk segera dikenali. Bahkan kadang-kadang ketika saya menempatkan diri saya sebagai seorang dokter misalnya, maka saya suka melupakan ini tuh penyakit atau bencana gitu. Padahal sebenarnya yang kita hadapi adalah sebuah bencana. Hal lain yang saya rasakan adalah bahwa gejalanya ini nyata, tetapi sangat banyak kemiripannya dengan penyakit yang lain gitu. Jadi bahkan ada kondisi kalau kita ngikutin pedoman yang baru dari Kementerian Kesehatan, bahkan orang tuh bisa tanpa gejala hingga tahu-tahu meninggal dengan begitu cepat gitu. Semua informasi itu datang dan membuat kita menjadi mudah sekali gamang. Yang lain yang saya perhatikan dari dari kekhususan dari bencana ini adalah membatasi koneksi antar manusia. Saya senang sekali tadi Mbak Desi memperlihatkan gambar bahwa meskipun saya menggunakan alat pelindung diri yang lengkap, tapi ada identitas sehingga orang sebenarnya bisa melihat wajah saya. Tapi sebenarnya kalau kita mau jauh lebih dekat, ketika kita berhubungan dengan teman sejawat yang lain pun rasanya menjadi ada batasan. Saya tidak boleh memegang mereka gitu, atau saya tidak boleh bertindak sebagai seorang dokter atau profesional kesehatan. Dan penggunaan APD sendiri membuat saya tidak mampu mengenali ekspresi seseorang dengan jelas. Bahkan kadang-kadang saya jadi harus memikirkan ini siapa ya, ini Mbak siapa ketika saya mau menyapa perawat gitu. Jadi rasanya memang koneksi antar manusia tidak seperti yang saya alami ketika saya berada di bencana yang lain, yang saya bisa melihat wajahnya dengan jelas. Saya juga boleh menyentuh ketika perasaan sedih atau perasaan galau itu timbul gitu. Ini ada satu hal yang baru untuk Indonesia. Kita merasa bersyukur tentunya ya karena infeksi SARS pada waktu itu tidak menjangkau Indonesia, sehingga buat saya pribadi maupun teman-teman di sini ada sesuatu yang baru dan informasi yang kurang. Jadi aksesnya pun kadang-kadang kita dapat dari berita-berita yang kurang pas. Kadang-kadang juga berubah-berubah, katanya kemarin droplet, lalu ganti aerosol, kemudian ganti yang lain gitu. Sehingga membuat rasanya situasinya menjadi tidak terpegang. Dan itu memang masalah yang paling basic dalam kesehatan jiwa, yaitu situasi yang tidak bisa dikontrol. Belum lagi berhubungan dengan stigma sosial gitu. Saya mengingat sekali ada kejadian bencana misalnya yang terus kemudian dikaitkan dengan dosa di masyarakat tersebut gitu. Itu ada di beberapa tahun terakhir gitu, adanya stigma terhadap situasi bencana. Nah,
yang sekarang ini stigma sosialnya jauh lebih besar. Jadi dialami oleh semua kita, bahkan sampai ketika seseorang meninggal pun stigma sosial itu menjadi lebih besar. Lalu karena ini baru, maka menuntut juga banyak pendekatan yang baru. Kita bisa pahami bahwa banyak sekali obat yang digunakan, ada beberapa obat yang sebenarnya belum masuk. Jadi kita sebut sebagai obat non-rek. Sehingga artinya mendatangkan obat tersebut membutuhkan sebuah alur atau teknik yang khusus. Demikian juga ketika kita terus kemudian dihadapkan dengan telekonsultasi, kita semua bisa tergagap-gagap gimana caranya melakukan telekonsultasi. Lalu mengirimkan obat dengan penggunaan fitur-fitur online yang kita semua barangkali juga tidak sangat familiar dengan hal-hal tersebut. Oleh karenanya menuntut kita untuk membuat alur layanan yang baru, menuntut kita untuk membuat PPK yang baru, demikian juga dengan manajemen sumber daya, sistem komunikasi maupun teknologi yang kita gunakan. Dan yang terakhir yang membuat tidak biasa adalah karena batas waktunya yang tidak jelas. Kita siap-siap puncaknya April, tapi terus kemudian berita mengatakan puncaknya Mei, terus mundur terus. Awal-awal kita bisa agak sedikit senyum ketika dikatakan bahwa ini Juni. Juni mundur jadi Agustus. Sekarang social distancing sampai 2022. Betul-betul berita-berita, informasi-informasi yang membuat kita semua berada dalam situasi bencana yang tidak biasa. Sehingga hal ini seharusnya membuat kita berpikir bahwa manajemen bencananya tidak bisa sifatnya seperti suatu yang insidentil. Banyak hal yang harus kita siapkan yang basic. Oleh karenanya tadi saya di awal men-sharingkan bahwa coba kalau standar akreditasi itu dijalankan sebagai sesuatu yang rutin. Saya tentunya berharap bahwa bencana yang panjang begini akan kita hadapi juga dengan situasi yang rutin. Nah, saya mengatakan bahwa sebenarnya antara dampak fisik dan psikososial mana yang sebenarnya lebih berat. Sebenarnya susah ya, pertanyaan itu memang cenderung provokatif sekali. Memang secara fisik jelas, kita mendengar begitu banyak berita kematian yang timbul. Kita juga mengetahui bahwa sebagai tenaga kesehatan kita pun juga rentan. Apalagi kalau seperti tadi, kita menganggap bahwa bencana ini harus dihadapi dengan power penuh di awal, sehingga akhirnya kita kelelahan, membuat kita mudah tertular. Baik kita tertular, lalu kemudian habis itu kita menularkan kepada orang lain. Kelelahan yang membuat kita merasa bahwa kita harus selalu siap. Belum lagi sekarang tuntutan masyarakat ya, yang menempatkan kita sebagai pahlawan-pahlawan yang luar biasa gitu, sehingga membuat kita rasanya nggak boleh untuk mengungkapkan bahwa kita merasa lelah. Demikian juga kita berhadapan dengan pasien-pasien yang mungkin sudah pernah kita janjikan akan diterapi pada bulan April atau bulan Mei dan seterusnya harus mengalami penundaan. Lalu satu demi satu proses-proses penundaan itu membuat pasien kita juga tidak tertolong untuk penyakit lain yang bukan COVID gitu. Tentu saja hal tersebut pada akhirnya akan berujung pada perasaan yang tidak sejahtera secara psikososial. Kita juga barangkali karena misalnya kita harus membantu orang lain, kita seringkali menunda. Contoh sederhana saja, kita sekarang mulai mendiskusikan tentang dalam rangka penghematan APD, maka APD digunakan untuk satu shift. Satu shift itu bisa sangat bervariasi 6-8 jam. Dan kita tahu bahwa kalau kita berkemih, maka kita harus membuka APD, dan APD tersebut bisa jadi tidak bisa kita pergunakan kembali, karena nggak ada istilah menggantung APD gitu, kemudian kita pakai kembali. Atau yaitu ketika kita membawa APD kita ke kamar mandi, keluar lagi penelitian yang mengatakan bahwa penularan terbesar ada di kamar mandinya tenaga kesehatan. Sehingga betul-betul akhirnya kita menunda untuk minum, kita menahan diri, menahan lapar, yang mungkin sebenarnya akan mempengaruhi status kesehatan kita. Jadi memperburuk komorbiditas yang ada dalam diri kita, hingga pada akhirnya kemudian kita juga mengalami satu kejadian yang fatal. Psikologis yang pertama karena dan ini dialami oleh semua bencana yaitu ketidakpercayaan, karena memang situasinya ini tidak bisa dikontrol, semuanya serba tidak menentu, baik dari segi keamanan, dari segi keadilan maupun kesetaraan. Jadi yang saya sebut kesetaraan bukan hanya semata gender, tetapi kemudian prioritas bagi mereka yang jabatannya lebih tinggi dibandingkan mereka yang jabatannya lebih rendah. Isu-isu seperti itu tentunya membuat kita semakin lelah.
kapan nih saya di screening? Oh kayaknya screeningnya buat pimpinan dulu, baru nanti saya belakangan. Padahal yang saya sebagai seorang pelaksana adalah yang bertemu dengan pasien dibandingkan pimpinan misalnya. Jadi pembicaraan-pembicaraan seperti itu tentunya akan mempengaruhi secara psikologis perasaan tidak percaya. Instruksi yang berubah-ubah gitu. Jadi karena memang menghadapi situasi yang ada, bahkan kadang-kadang karena penunjukan-penunjukan status rumah sakit kita yang tadi awalnya tidak rujukan menjadi rujukan, semua itu memberikan kondisi yang menjadi tidak menentu. Bahkan kadang-kadang instruksinya berbenturan antara yang satu dengan yang lain. Sebagai contoh yang saya mau sampaikan, kadang-kadang kita membuat standar APD. Lalu kemudian standar APD keluar dari WHO, keluar lagi handbook dari Wuhan yang memberikan level yang berbeda dengan WHO. Kemudian keluar lagi dari perhimpunan-perhimpunan di Indonesia, yang sebenarnya kita semua memahami bahwa itu ditujukan untuk skop nasional. Tetapi kalau kita bicara tentang skop nasional, rumah sakit juga jenjangnya berbeda-beda. Ada yang tipe D sampai tipe A dengan sources yang sangat terbatas sampai yang agak banyak gitu. Sehingga akibatnya instruksi itu bisa berbenturan. Apa yang ditetapkan oleh standar dengan apa yang diajarkan di lapangan pun bisa berbeda. Tentunya hal ini akan menimbulkan kebingungan dan menyebabkan performa kinerja yang turun. Performa kinerja turun nanti akan berhubungan dengan aspek ekonomi. Belum lagi ancaman kekerasan di tempat kerja. Kita tahu yang terkena stigma sosial bukan hanya kita, tetapi juga pasien dan keluarganya. Kita kadang-kadang keluarga marah ketika kita harus menuliskan bahwa sebab kematiannya adalah karena COVID. Dan itu menyebabkan mereka harus mengalami isolasi sosial dari lingkungan sekitar rumah maupun proses pemakaman dan sebagainya. Sehingga memang penelitian mengatakan bahwa yang paling banyak sebenarnya adalah distress. Jadi tidak kegangguan, tapi lebih ke arah distress. Situasi yang tidak menentu membuat kita merasa tidak sejahtera. Oleh karenanya memang banyak hal juga aspek sosial yang kita kesepian. Kalau misalnya rumah sakit tidak memikirkan sistem shift, sistem bagian tim yang sama sekali dari rumah sakit dan ekonomi, rasa-rasa yang tidak di sekitar kita. Masih cukup kedengaran sekarang? Udah kedengaran. Apakah sudah kedengaran? Sudah. Baik, udah. Jadi kalau dilihat dari psikososial memang aspek kita merasakan kesepian, merasakan kekhawatiran, belum lagi kita mengkhawatirkan aspek ekonomi, demikian juga akses-akses kita setelah terjadi pembatasan di banyak tempat, ini semua secara sosial juga memberikan beban kepada kita sebagai seorang tenaga kesehatan. Andai kata akses itu sepertinya tidak terbatas untuk kita, namun mari kita memahami siapa sih sebenarnya sosok kesehatan jiwa yang seringkali disebut sebagai seorang pahlawannya masyarakat. Kalau kita bicara tentang tenaga kesehatan, maka kita bicara tentang profesional kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Oleh karenanya memang sangat identik dengan standar kompetensi dan kewenangan staf. Lalu kita juga bicara bahwa di situasi bencana kita selalu diingatkan kita tidak bisa bekerja sendiri. Sehingga kita harus bekerja dalam tim. Dari yang tadinya mungkin bisa sendiri, sekarang dalam tim. Demikian juga kita akan diperkenalkan dengan pemimpin baru di dalam tim tersebut. Nah, saya ingin berbagi pengalaman misalnya ketika nanti kita membuat satu unit layanan baru. Sebagian besar rumah sakit di Indonesia yang menjadi rujukan COVID sebenarnya tidak memiliki eksklusivitas. Artinya begini, ketika kita ditunjuk sebagai rujukan COVID, belum tentu kita bisa menutup layanan yang non-COVID. Sehingga akhirnya kita punya dua jenis layanan. Nah, ketika kita mempunyai satu layanan baru yang khusus COVID, tentunya itu akan menimbulkan kebutuhan akan tim yang baru. Kita juga tidak bisa melepaskan diri bahwa kita adalah seorang pengajar dan pendidik. Baik saya bekerja di rumah sakit pendidikan maupun saya sebagai seorang seorang yang merupakan bagian dari tim kesehatan. Saya juga adalah bagian dari staf institusi. Saya dikenal sebagai pahlawan atau sosok yang sangat diharapkan atau sangat diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat. Sehingga kita tidak heran ketika kemudian masyarakat bersuadaya, bersuadana
untuk mencoba mengirimkan makanan kepada kita, membuat kita lebih sejahtera. Itulah sosok tenaga kesehatan di era COVID. Namun ada yang harus kita ingat, dan ini sebenarnya disampaikan di MFK 6 ketika pengelolaan bencana, adalah bagian dari masyarakat, dan kita sendiri sebenarnya adalah survivor dari COVID. Jadi kalau saat ini saya dalam kondisi, sebenarnya saya saat ini adalah seorang survivor. Bukan artinya saya tenaga kesehatan apa yang menyebabkan dampak fisik maupun psikologis tadi itu timbul. Sebagai profesional kesehatan, maka saya akan berhadapan dengan identifikasi dan diagnosis penyakit baru. Saya membaca pedoman saja, di luar bahwa kapasitas saya adalah seorang psikiater, sering tidak mudah gitu mengunyah. Ini sebenarnya COVID apa bukan ya? Istilah ODP, PDP, tambah lagi sekarang OTG, kontak erat. Kalau kita perhatikan dalam diskusi-diskusi di grup kita yang sesama alumni kedokteran saja, itu pun juga masih menjadikan perdebatan. Lalu kemudian sekarang begitu banyak tawaran alat screening maupun alat diagnosis gitu. Namun seringkali alat itu datang kepada kita tanpa penjelasan yang valid atau memadai. Dan ini tentu saja nanti akan berhubungan dengan standar tata kelola rumah sakit atau TKRS yang mengatakan bahwa alat-alat yang ada di rumah sakit kita seyogianya jelas gitu, yang kita gunakan ini. Kita happy banget dengan alat screening yang datang rapid test, terutama yang datang kepada kita, tanpa kita memahami bahwa ini ternyata mencoba mencari IgG atau antibody. Sehingga ketika saya tidak bergejala atau tidak pernah kontak, bisa jadi memang saya non-reaktif. Tapi bisa jadi sebenarnya karena antibodinya belum terbentuk. Dan tidak ada yang menjelaskan pada waktu awal-awal bahwa harusnya diulang kembali setelah 7-10 hari ketika antibodi itu timbul. Tidak ada yang pernah menjelaskan kepada kita bahwa asal mulanya rapid test IgG itu dibuat karena tujuannya adalah untuk mendapatkan IgG dan kemudian berharap itu bisa didonorkan pada pasien lain gitu, sehingga akan terbentuk antibodi yang baik sehingga akan cepat sembuh. Semua itu tidak kita dapatkan informasinya dengan lengkap. Belum lagi kalau kita bicara tentang prosedur dan regimen terapi yang baru. Sebenarnya baru-baru tidak baru ya. Obat-obatan yang kita pakai itu kalau kita lihat dari regimennya, obat-obatan yang sering digunakan, tetapi untuk penyakit yang lain. Dan kita mengetahui bahwa efek sampingnya juga tidak sederhana. Sehingga akibatnya kita harus menimbang betul risk and benefit-nya untuk memberikan obat-obatan tersebut. Yang lain adalah bahwa di MFK 6 di kondisi dalam mengatasi bencana, kita memang mengenal istilah mobilisasi. Jadi ketika satu tempat sudah begitu banyak misalnya perawat kita yang sakit, maka akan dimobilisasi dari tempat yang lain. Maka hal ini akan berhadapan dengan standar kompetensi kewenangan staf yang berlaku. Bahwa apakah saya berkapasitas, apakah saya kompeten. Saya mencoba membayangkan karena saya menemukan istilah free floating adanya di teman-teman keperawatan. Bila saya, jadi seperti saya sampaikan, kita berbicara tentang mobilisasi tenaga karena memang situasi bencana memungkinkan seperti itu. Jadi akhirnya kita bisa, sebentar saya slideshow kan dulu. Lanjutkan. Jadi ketika mobilisasi maka akan berbenturan dengan apakah saya memiliki kapasitas untuk bekerja di layanan tersebut gitu. Ketika saya seorang dokter jiwa ditempatkan di pelayanan untuk melakukan monitoring, meskipun itu sepertinya monitoring biasa kapasitas seorang dokter umum, namun saya sendiri sebenarnya tidak merasa berkapasitas untuk melakukan hal tersebut. Demikian juga dengan teman-teman keperawatan. Ketika karena memang bor di tempat yang non-COVID itu turun, lalu kemudian kita dimobilisasi ke tempat lain, apakah kita pernah bertanya bahwa apakah perawat kita sebenarnya merasa mampu? Meskipun kadang-kadang instruksinya sederhana, udah Mbak, biasa aja, cuman meriksa tanda vital aja kok. Tetapi karena yang dihadapi adalah pasien yang tidak biasa, maka sebenarnya itu akan menimbulkan satu stresor tersendiri. Jadi masalah adaptasi terhadap pekerjaannya menjadi satu PR yang lain. Yang lain adalah terkait dengan dimensi peran yang biasanya harus kita kerjakan. Jadi memang kita sangat perlu memahami betul bahwa
Apa yang sebenarnya akan saya lakukan? Belum lagi kalau kemudian kita harus memilih prioritas. Baru ketika COVID ini saya jadi melihat sejawat-sejawat saya membuat grading. Misalnya panduan yang dari ortopedi tentang mana pasien yang harus dioperasi segera dengan pasien yang kira-kira misalnya dia bisa untuk yang lainnya gitu. Jadi maksudnya dia harus yang lain juga harus kita perhatikan adalah ketika kita menetapkan standar, terutama ini pengalaman yang saya alami ketika mengelola bagaimana kita mengembangkan standar APD di rumah sakit kita. Kadang-kadang kita berfokus pada areanya gitu. Padahal sebenarnya di area tersebut ada berbagai macam peran. Atau kemudian kita hanya memikirkan dokter saja, seperti jenis tenaga yang lain tidak diperlukan. Padahal kalau kita bicara tentang petugas di rumah sakit, maka sebenarnya tidak hanya dokter, perawat, teman-teman tenaga kesehatan lain, tapi juga support system yang lain seperti cleaning service dan yang lainnya. Masalah hubungan dokter pasien memberikan obat, tetapi juga masalah manajemen yang lain terkait sumber daya, penggunaan logistik dan sebagainya. Sehingga bisa jadi bahwa kita akan memiliki seorang pimpinan yang tidak memahami tentang manajemen bencana, dan artinya kita memang harus mencari di dalam rumah sakit kita siapa nih yang memiliki kapasitas tersebut sehingga bisa memimpin kita semua. Ketika kita berbicara tentang mobilisasi staf, sebenarnya kita bicara tentang tim yang selama ini sudah bersama-sama, atau kita bicara tentang tim yang baru dibangun. Gitu. Apalagi kalau kita kemudian bicara tentang relawan. Kalau kita bicara tentang rekrutmen relawan, jelas itu adalah tim yang baru dibangun, bukan tim yang sudah biasa bekerja sama di rumah sakit kita. Demikian juga dengan sistem kerja dalam tim, tentang kejelasan peran. Ketika seorang perawat harus mengerjakan semua hal dengan dalih bahwa ini adalah bencana, sehingga akhirnya teman-teman keperawatan harus mengatur APD juga, logistik APD, harus pasien juga, harus yang lainnya juga. Belum lagi soal jam kerja. Jam kerjanya berapa lama? Apalagi kalau tadi saya sudah terangkan penggunaan APD, membuat kita tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar kita sesuai dengan kebutuhan kita. Sistem shift yang diberlakukan, apakah sama dengan yang biasanya? Sistem briefing dan debriefing. Operan yang bisa kita lakukan yang biasanya dalam situasi yang damai, kita bisa doa bersama. Sistem briefing debriefing adalah manajemen bencana yang lazim pada bencana-bencana yang lain. Tapi baru dalam pembicaraan saya dengan teman-teman di rumah sakit saya baru memahami bahwa hal ini tidak bisa dilakukan pada waktu COVID karena APD. Sebagai contoh, pada waktu menggunakan APD, memang kita nggak bisa berlama-lama, kita harus segera bekerja. Pada waktu pulang, kita mau coba untuk debriefing supaya kita tenang, kita kembali pulang atau kembali ke tempat kita tinggal ketika kita misalnya harus tinggal di asrama atau di mes, tetap tidak menyelesaikan persoalan. Karena saya ingin cepat-cepat keluar dari unit itu. Unit yang sudah selama 6-8 jam membuat saya tidak bisa memenuhi kebutuhan saya. Jadi situasi sistem briefing dan debriefing yang ada pada bencana lain tidak sepenuhnya bisa diterapkan pada waktu hal ini. Sehingga akhirnya perasaan, masih rasa tidak nyaman yang didapat sepanjang bekerja itu tidak bisa diendapkan untuk persiapan bekerja berikutnya. Sebagai pengajar dan pendidik, ada perubahan sistem kerja di PJP. Kita tahu sekali banyak literatur yang meminta bahwa sebisa mungkin DPJP tidak pindah-pindah dari satu unit ke unit yang lain. Jadi saya kalau lagi tugas di Poli, ya nggak usah ke Bangsal. Atau saya tugas di Bangsal, tidak usah ke Poli, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi padahal proses pendidikan itu juga tetap harus berlangsung. Belum lagi kalau misalnya DPJP kita tidak banyak jumlahnya. Sistem peserta didik. Mungkin terutama yang saya soroti adalah PPDS yang sebenarnya masih melakukan pelayanan di rumah sakit. Berbagai macam universitas mengeluarkan juga ketetapan-ketetapannya. Sebagai contoh, berharap kerjanya PPDS itu 1 hari masuk, 1 hari nggak masuk, 1 hari masuk, 1 hari nggak masuk. Sehingga perubahan sistem kerja ini pun bisa juga akan tergagap-gagap kita pahami. Proses supervisi pendidikan yang tadinya bisa duduk bareng, bisa ngobrol, bisa kemudian ronde dengan jumlah orang yang banyak, kita bahas satu pasien dengan pasien yang lain, membutuhkan penyesuaian.
Perlindungan pada peserta didik. Saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa standar dengan jelas mengatakan peserta didik adalah kelompok rentan. Artinya kelompok yang tidak bisa juga menyampaikan sebenarnya pendapatnya dengan jelas. Apa sih yang biasanya menjadi kegalauan teman-teman semua? Nomor satu, karena mereka memang peserta didik. Berharap lulus tentunya. Mereka juga tidak berharap mendapatkan konsekuensi dari bencana ini. Sebagai contoh, perpanjangan semester. Yang mungkin artinya adalah, waduh saya harus bayar SPP lagi. Ataukah saya menjadi lebih lama kalau saya adalah PPDS yang berasal dari daerah lain, maka saya berarti harus menambah lagi lama tinggal saya di kota tempat saya belajar. Gitu. Jadi kurikulum dan jenjang pendidikan ini tentunya menimbulkan satu persoalan bagi peserta didik kita. Ini adalah penyakit baru. Tentunya tidak hanya untuk peserta didik kita, tetapi untuk kita juga para profesional yang bekerja di rumah sakit BPJP misalnya ataupun perawat dan yang lainnya. Nah, tentunya kita berharap kembali pada standar bahwa layanan diberikan oleh mereka yang kompeten. Sebenarnya dua-duanya sama-sama tidak kompeten. Kalau misalnya ini sesuatu yang baru. Tetapi kalau kita melihat keduanya, siapa yang jauh lebih kompeten? Sehingga memang harusnya proses supervisi tetap bisa berlangsung pada waktu bencana ini timbul. Peserta didik kita ini sebenarnya peserta didik atau tenaga kesehatan di rumah sakit. Dan kalau memang dia tenaga kesehatan di situasi bencana ini, maka kita juga seharusnya memberikan reward yang sama seperti tenaga kesehatan yang lain. Jam kerja PPDS, memastikan betul bahwa PPDS kita bekerja sesuai dengan ditetapkan. Sebagai contoh, kalau habis jaga di unit pelayanan tertentu atau ini umum, tapi terus kemudian saya bawa saja untuk situasi COVID. Apakah besok dia masih harus bekerja di tempat lain? Ataukah dia boleh pulang? Nah, semua itu ada regulasi yang harus kita atur. Yang tentunya akan mempengaruhi jumlah PPDS juga. APD. Apakah APD disediakan oleh rumah sakit? Bahwa mereka adalah bagian dari tenaga kesehatan kita, ataukah PPDS kita harus membawa sendiri APD-nya untuk bisa yang sesuai standar. Kesempatan pemeriksaan ketika nanti ada screening, apakah mereka termasuk dalam orang-orang yang akan di-screening? Aspek kesejahteraan lainnya, makan, minum, tempat untuk beristirahat, lalu kemudian bila ada insentif atau asuransi yang diberikan oleh negara, apakah mereka akan masuk dalam hitungan? Demikian juga kalau saya seorang PPDS IPD, penyakit dalam atau anak, dibandingkan dengan PPDS lain yang tidak berkontak langsung dengan kasus-kasus seperti ini. Apakah ini akan terasa adil ketika saya harus ada di garda terdepan sementara PPDS yang lain tidak? Demikian juga ketika saya menempatkan diri saya sebagai staf, maka saya kemudian akan berhadapan lagi dengan kewajiban kerja, penghargaan, tentang insentif, tentang remunerasi yang diberikan. Keamanan kerja, cuci tangan. Kadang saya melihat ini yang tadi saya juga sampaikan. Coba kalau kita belajar cuci tangan enggak cuman pada saat kita mau akreditasi, itu sudah menjadi sebuah budaya. APD, terasa sekali bahwa meskipun disediakan APD, tapi kalau saya misalnya tidak bekerja di lingkungan yang sangat terbiasa menggunakan APD, bisa jadi saya sebenarnya tidak kompeten ketika menggunakan APD. Akhirnya suka-suka salah dan sebagainya. Terkesan bahwa yang perlu belajar APD hanya teman-teman yang berada di ruang isolasi, hanya teman-teman yang ada di OK, teman-teman yang melakukan tindakan. Sementara saya di psikiatri, saya belajar pakai APD apa gitu kan? Karena sangat tidak biasa dalam menggunakan APD dalam proses pelayanannya. Sehingga terlihat sekarang bahwa memang pencegahan infeksi seharusnya menjadi kapasitas semua orang. Tentang lingkungan kerja, pembersihan lingkungan, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara rutin, termasuk transportasi. Kita tahu kalau di Jakarta, kita tahu tanggal 18 nanti katanya kereta api sudah tidak akan ada. Lalu bagaimana dengan perawat-perawat kita yang bekerja di luar kota? Bagaimana cara mereka menjangkau rumah sakit kita? Apakah dia terus kemudian tidak bekerja ataukah seperti apa? Tanpa kemudian mereka kehilangan tunjangan dan sebagainya. Kita juga artinya sekarang harus mempertimbangkan apakah ketika kita bekerja di layanan COVID, itu menempatkan kita sebagai seorang relawan atau penugasan. Ini berbeda. Kalau relawan memang ada unsur sukarela, penugasan juga ada. Tetapi tidak jarang ada juga yang terpaksa, tapi ditugaskan. Gitu. Jadi hal seperti itu akan memberikan motivasi yang berbeda. Saya pegawai tetap di rumah sakit itu, saya pegawai paruh waktu, atau saya adalah ahli daya atau outsource.
akan berbeda juga kebijakannya. Tapi kita semuanya bekerja di satu area yang sama, yang semuanya perlu kita pertimbangkan. Yang berikutnya adalah soal pahlawan dan sosok yang sangat diharapkan. Kita sepertinya harus kuat. Dan semangat heroik itu begitu muncul gitu saat ini. Apalagi kalau kemudian kita melihat penghargaan yang luar biasa dari masyarakat. Yang sepertinya memberikan kesan bahwa kita sama sekali tidak boleh memunculkan kelemahan kita, bahwa kita lelah, bahwa kita khawatir, bahwa saya takut gitu. Padahal itu semua adalah satu hal yang sangat wajar. Masyarakat memberikan begitu banyak bantuan, pemerintah memberikan begitu banyak bantuan. Bentuk hibahnya pun macam-macam. Dan kita kemudian ingin menerima bantuan tersebut, tapi di satu sisi kita ada bayangan-bayangan bahwa ini nanti pertanggungjawabannya akan repot. Ketika pemeriksaan BPK pada waktu beberapa tahun berikutnya. Gitu. Ancaman-ancaman tersebut tentunya akan membuat kita juga menjadi ragu untuk menerima atau serba ketakutan dan sebagainya. Belum lagi ketika kita menerima hibah-hibah APD, kadang-kadang memang karena APD sangat sulit dicari, bahkan ada yang homemade, ada yang home industry, lalu menyebabkan kualitasnya menjadi tidak sama. Sehingga akhirnya kadang-kadang, waduh ini kelihatannya nggak bagus nih, sehingga nanti jangan-jangan saya pakai ini tidak terlindungi. Membuat kita menjadi sangat khawatir juga pada kualitas barang dan kemudian tanggung jawab pengelolaannya sebagai bentuk amanah. Nah, yang terakhir dari aspek etiologi mengapa masalah kesehatan jiwa atau psikososial muncul pada tenaga kesehatan dan petugas di rumah sakit adalah karena kita adalah bagian dari keluarga. Maka kita bisa menganggap diri kita sebagai sumber penularan, apalagi dengan istilah bahwa semua orang yang kerja di rumah sakit adalah ODP, gitu, atau orang yang OTG. Sehingga hal tersebut membuat kita merasa galau, kita sendiri membawa kuman itu buat orang-orang yang kita cintai. Kita juga membawa kuman-kuman itu pada masyarakat sekitar kita, sehingga timbullah stigma sosial. Tidak jarang karena penyakit ini baru, tahu kita tenaga kesehatan, kita dianggap sebagai orang yang paling tahu dalam keluarga. Sehingga semua pertanyaan ditanyakan kepada kita, yang sebenarnya kadang-kadang kita nggak tahu jawabannya. Atau orang yang dianggap paling tahu, maka orang yang harus melindungi semua keluarga. Karena kita harusnya paling tahu. Tapi padahal tidak demikian gitu kondisinya. Apalagi kalau memang kita tidak identik dengan pelayanan COVID di rumah sakit kita atau di fasilitas kesehatan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa sosok kita adalah multidimensi. Kita dengan berbagai macam peran dan begitu banyak sebenarnya hal-hal yang bisa mempengaruhi kita. Saya mencoba merangkum beberapa rekomendasi yang bisa dipakai untuk kita menjaga kesehatan jiwa kita maupun aspek psikososial. Kalau diperhatikan kadang juga ternyata memisahkan mana yang tanggung jawab korporat, mana yang tanggung jawab individu, karena semua layak untuk berperan dalam situasi bencana. Sekali lagi situasi bencana adalah berbagai macam respon itu normal-normal saja, yang tidak normal kan situasinya. Jadi yang paling basic memang adalah informasi yang benar dan berimbang. Nah, informasi yang benar dan berimbang ini seyogyanya selalu diikuti dengan sebuah instrumen penilaian diri. Untuk saya bisa menilai apakah saya paham, apakah saya terampil. Sebagai contoh, gara-gara COVID ini saya kemudian mengenal istilah sakarin test. Jadi, saya belajar bahwa teman-teman merasa kok sudah dapat masker N95, maka aman semuanya. Padahal saya baru tahu sekarang bahwa dengan sakarin test, dengan uap sakarin itu dikeluarkan dari nebulizer, ketika itu terasa manis di tenggorokan saya, maka sebenarnya ada kebocoran di masker N95. Bukan karena kualitas maskernya ya, tetapi karena kontur wajah saya membuat selalu ada sela-sela di antara hidung saya, di antara pipi saya, di antara dagu saya mungkin, yang sebenarnya saya berisiko besar untuk paparan. Tapi sebelum ini semua, siapa yang tahu itu gitu? Untuk saya ya, saya nggak pernah belajar itu. Sehingga artinya memang harus selalu cek and recheck. Ketika informasi disampaikan, cek apakah memang ini benar atau tidak. Dan sebisa mungkin kita mencoba membuat alat-alat screening yang sifatnya objektif. Seperti tadi, pemeriksaannya sudah, pemasangannya sudah melekat. Itu subjektif. Sulit sekali untuk kita ukur. Tapi kalau sakarin test itu jelas. Oh, saya merasakan manis di dalam tenggorokan saya.
atau di mulut saya, berarti ada bocor ketika memakai masker N95. Belum lagi penilaian diri terhadap keamanan, bahkan screening masalah psikososial dan kesehatan jiwa menjadi penting. Sehingga sekali lagi ada informasi yang benar dan berimbang. Aspek budaya, blaming culture, dan sebagainya tertantang dalam situasi ini. Bahwa apakah kita lebih senang menyalahkan atau kita bangun bersama. Semua orang berdaya. Namanya situasi baru, semua inovasi, semua pemikiran akan baik. Terus juga memang kita belum tahu formula yang pas sehingga budaya yang akomodatif, mengajak, memberdayakan tentunya akan menjadi sarana yang sangat bagus. Sistem komunikasi. Ada berbagai macam bentuk komunikasi yang saya pelajari juga. Waktu saya belajar sistem komunikasi ini, saya belajarnya justru pada waktu Jakarta menghadapi banjir dulu. Kita merasa bahwa kalau kita sudah blast di WhatsApp, maka kita merasa bahwa semua orang di rumah sakit kita sudah membaca. Padahal itu tidak ada hubungannya. Gitu. Sehingga kadang-kadang kita perlu membuat sistem komunikasi berjenjang yang memastikan satu sama lain. Jadi bagaimana seorang direktur utama memastikan direkturnya membaca, direktur memastikan kepala KSM-nya membaca, kepala KSM memastikan bahwa koordinatornya membaca hingga tingkat pelaksana. Sehingga bukan blast, terus kemudian noted, terus kemudian kita merasa bahwa tugas kita selesai. Jadi ada check and recheck antara proses komunikasi yang kita berikan dengan apa yang memang kita sudah pahami. Berikut juga informasi yang berimbang. Mungkin kita tahu bahwa sekarang beritanya sepertinya yang lebih terseleksi dengan bagus adalah peningkatan kasus. Tapi bagaimana kalau kemudian berita gembira lain bisa disampaikan? Tapi itu sayang sekali datangnya memang seringkali terlambat. Sebagai contoh, kebetulan saya saat ini diminta direktur untuk mengelola data SDM. Bagaimana ketika 400 pemeriksaan yang sudah terselenggara, ternyata dari jumlah tersebut, jumlah yang positif itu hanya 10. Jadi 90-an persen, 98 hampir 99% negatif. Bagaimana caranya supaya informasi itu juga disampaikan sehingga tenaga kesehatan kita merasa aman. Gitu. Namun memang kita berbenturan dengan keterbukaan informasi yang dimintakan oleh pemerintah. Namun kalau internal rumah sakit sebenarnya kita bisa mengelola sendiri data tersebut. Jadi tidak hanya menyampaikan berita teman kita positif, tetapi yang negatif pun juga disampaikan. Meskipun saya juga memahami bahwa ini akan berhubungan dengan hasil pemeriksaan. Penetapan zonasi ini penting, supaya saya tidak ragu-ragu ketika saya harus melangkah ke sebuah unit. Jadi penetapan zonasi, apakah ini zona infeksius atau yang mix, apakah ini zona yang non-infeksius. Kita tidak selalu ragu, kemudian juga kita tidak menggunakan APD berkeliaran di rumah sakit kita, yang membuat kita menjadi tambah takut, atau kemudian membuat kita justru menularkan kepada yang lain. Jadi penetapan peran dan fungsi sebagai tindak lanjut dari penetapan zonasi menjadi satu hal yang penting dilakukan oleh pimpinan rumah sakit. Tentunya ketika kita menetapkan peran dan fungsi untuk mengisi zonasi tersebut, mohon untuk dihitung kebutuhan tenaganya. KKF 1, 2, 2.2, 2.3 mengajarkan kita untuk melakukan hal tersebut. Lalu kemudian kita ditantang untuk membuat proses rekrutmen dan seleksi, yang kadang-kadang prosesnya adalah mendatangkan relawan dari luar. Terkesan kita seperti melanggar standar akreditasi untuk KKS 3 maupun 4.5 gitu untuk proses seleksinya. Namun hal ini sebenarnya bisa kita jembatani kalau kita kemudian menyelenggarakan sistem seleksi yang baik, lalu kemudian kita menempatkan dengan benar, kita tetap laksanakan sistem orientasi diklat yang sesuai dengan situasi bencana. Jadi proses supervisi yang melekat memang menjadi satu hal yang penting. Terlebih kalau itu orang yang tidak bekerja di rumah sakit kita. Orientasi karena tidak biasa dengan sistem yang ada, mau minta APD itu untuk kemana, harus kemana, terkait dengan akses terhadap sumber daya, semuanya akan disampaikan di sana. Masalah kebutuhan layanan kesehatan fisik untuk kita sebagai tenaga kesehatan. Akses kita terhadap pemeriksaan, baik rapid maupun swab. Lalu kemudian kita mengubah. Kalau kita beruntungnya dapat rapid, mohon untuk diingat atau dibaca betul apa yang dimintakan dari alat rapid tersebut, bahwa kalau ini untuk antibodi, maka kita harus diulang hari ke-7 atau hari ke-10.
Atau kita juga tahu bahwa banyak sekali alat rapid yang memberikan false positif maupun false negatif. Sehingga apakah kemudian rumah sakit kita punya kebijakan kalau dia reaktif, maka diikuti dengan swab dan seterusnya. Jadi standar seperti itu perlu dibuat atau disiapkan oleh rumah sakit, sehingga bukan cuma senang dapat pemeriksaan hasilnya non-reaktif, tetapi betul-betul terjaga. Karena kalau sampai pegawai kita sakit, maka kita akan berkurang lagi tenaganya. Pengelolaan hasil, seperti tadi saya sampaikan, termasuk breaking bad news ketika hasil tersebut disampaikan kepada staf kita. Apakah secara WA itu tepat gitu, menyampaikan, Mbak, mohon maaf ya Mbak positif kemarin hasilnya. Lalu tanpa kita mengetahui dia di sana sedang seperti apa gitu. Dan membaca hasil tersebut dengan cara yang tidak lazim. Dan kebutuhan terapi, apakah dia harus isolasi mandiri? Bagaimana kalau kemudian dia tinggal bersama yang lain? Yang tidak memungkinkan dia untuk punya kamar sendiri terpisah dari anggota keluarga yang lain. Apakah rumah sakit kemudian menyediakan fasilitas isolasi mandiri untuk tenaganya? Daripada dia kemudian menularkan kepada anggota keluarganya lain yang ada di rumah, dan terus menerus lingkaran itu ada di sana. Jadi isolasi mandiri bukan berarti hanya menempatkan tenaga kesehatan kita di rumah, tetapi betul-betul menjalankan prosedur isolasi mandiri dengan baik. Demikian juga dengan rawat inap. Kegalauan tenaga kerja kita ketika sakit, tenaga kesehatan kita sakit, dan mungkin itu terpajan oleh pasien COVID yang dirawat di rumah sakit kita, ketika dia sakit tapi kemudian dia harus mencari bantuan ke rumah sakit lain, tidak bisa datang ke rumah sakit kita sendiri. Apakah ada fasilitas khusus untuk anggota keluarga kita di rumah kedua kita di rumah sakit? Perlindungan di tempat kerja, mulai dari dukungan untuk hidup sehat, perlengkapan kerja yang memadai, karena kita tahu sebagian besar pasien COVID itu berhubungan dengan gagal nafas atau aspek pernafasan, apakah semuanya ditunjang untuk oksigen sampai kemudian ventilator. Dukungan kesehatan dan keamanan, termasuk kita tahu sekarang angkot atau transportasi umum hanya sampai jam 6, sehingga kemudian lembur dan sebagainya itu apakah tidak akan berisiko lalu dia pulang dengan siapa, dan seterusnya. Belum lagi tenaga kesehatan kita akan menghadapi perasaan marah dari keluarga, yang kita tahu bahwa saat ini ada saja hasil pemeriksaan, misalnya rapidnya non-reaktif, yang sering sekali dibaca sebagai negatif, padahal tidak. Disampaikan pada keluarga. Lalu kemudian dilakukan swab juga, karena kita ragu secara klinis kok kayaknya COVID. Swabnya keluar beberapa minggu kemudian, gitu, karena memang semakin ke sini hasil pemeriksaan swab semakin panjang, ya. Jadi akibatnya hasil yang kedua mengatakan positif. Dan keluarga bisa begitu besar komplainnya kepada kita dan melihat bahwa kita bukan rumah sakit yang bagus atau fasilitas kesehatan yang bagus, karena hasilnya kok berubah-ubah. Sehingga perlu edukasi yang sangat jelas kepada keluarga pasien. Demikian juga ketika awalnya kita tegakkan positif, lalu kemudian ada hasil keluar yang lainnya dari institusi yang lain yang mengatakan dia negatif. Sementara keluarganya sudah tidak bisa memakamkan anggota keluarganya dengan proper gitu ya, dengan budaya yang baik. Kebutuhan konseling ini satu hal yang menarik karena literatur sebenarnya tidak langsung main ke profesional kesehatan jiwa seperti yang tadi Mbak Devi juga sampaikan. Jadi memang yang diharapkan adalah peer support atau body system. Jadi karena kita biasa kerja bareng, kadang-kadang yang tahu kekurangan, tantangannya itu adalah temannya sendiri. Sehingga kadang-kadang proses untuk melakukan penenangan lebih pas daripada seseorang profesional kesehatan jiwa dari luar mencoba untuk menawarkan cara pandang lain, tapi tidak cocok dengan pekerjaan tersebut. Supervisory leadership seperti yang tadi Mbak Devi sudah jabarkan panjang lebar memang sangat dibutuhkan. Jadi memimpin kepala tim, memilih kepala tim yang baik tentunya sangat perlu mendapatkan perhatian. Setelah memang teman-teman kita membutuhkan layanan, kita bisa pilih apakah ini individual atau grup. Karena ternyata kami baru belajar, saya pribadi baru belajar bahwa teman-teman saya ternyata berharap grup. Mengapa? Karena dia pengen mendengar curhatan yang lain gitu. Dan mereka bisa merasa bahwa, oh ternyata aku nggak lebay ya, masalah itu memang eksis ya. Saya ternyata nggak sendiri ya merasakan begitu, sehingga tidak ada rasa bersalah, tidak juga memendam perasaan, karena semua orang memiliki perasaan yang sama. Baru bagi mereka yang ternyata betul-betul memiliki masalah gangguan jiwa, maka kemudian membutuhkan terapi lebih lanjut. Hati-hati juga, dan ini juga saya temukan dalam pengalaman saya.
Ketika nanti tenaga kesehatan ternyata betul-betul mengalami masalah gangguan yang serius, bagaimana caranya kita memberikan rekomendasi? Apakah kemudian rekomendasi tersebut akan dipakai untuk mengeluarkan orang tersebut kalau kita bicara tentang tenaga outsource? Ataukah kemudian kita itu akan dipakai untuk kemudian mencoba meragukan kapasitas dia sebagai tenaga kesehatan untuk ditugaskan tempat lain. Jadi betul-betul stigma kesehatan jiwa sendiri masih melekat pada proses kita memberikan bantuan. Kebutuhan isolasi atau karantina mandiri perlu sangat jelas prosedurnya, kapan harus pulang, kapan harus masuk, mengingat bahwa kita tahu kadang-kadang ada rumah sakit yang masih berpatokan yang dianggap karena sakit hanya 2 hari. Padahal isolasi mandirinya minta 14 hari. Lalu yang 12 harinya mau diambil dari mana? Lalu yang ditawarkan adalah ya sudah ambil aja cutinya. Padahal cuti adalah hak. Sehingga hal tersebut membuat rasanya nggak pengen nih untuk isolasi mandiri. Atau kalau saya ada seorang pegawai di rumah sakit yang dibayar per hari, lalu kemudian saya harus isolasi mandiri 14 hari, lalu bagaimana dengan pendapatan saya? Di mana tempat saya isolasi diri? Lalu kapan saya boleh bekerja kembali? Gitu. Kapan saya boleh dianggap keluar dari yang disebut penyakit ini? Kebutuhan legalitas, apakah ada SK-nya? Karena ini memang berkaitan juga dengan KKS yang meminta bahwa penugasan seseorang itu berdasarkan wewenang memang ada surat penugasannya. Lalu kemudian dihitung perannya, apakah memang saya mengerjakan pekerjaan yang terkait dengan profesi saya saja, ataukah saya harus mengerjakan non-nursing job yang lain. Perhitungan kompensasi dari apa yang memang sudah saya lakukan, bahwa karena memang masalah pencatatannya tidak sama. Lalu kemudian ketika jumlah pasien di rumah sakit turun, apakah itu kemudian akan berdampak pada remunerasi saya, pendapatan saya sebagai seorang dokter. Sehingga akibatnya kemudian keluar larangan bahwa saya hanya boleh praktek di satu tempat atau sebisa mungkin praktek di satu tempat. Lalu dari mana saya mendapatkan penghasilan lainnya? Perlindungan saat saya berhadapan dengan dilema etik ketika harus membuat prioritas dan sebagainya. Termasuk yang tadi, masalah tidak ada yang emergensi di situasi seperti ini. Perlindungan kerja dengan panduan klinis yang jelas yang saya tadi sampaikan bahwa memang PTK harus dibuat karena ini penyakit yang baru yang tidak menempatkan mengingat bahwa obat-obatannya memiliki efek samping yang tidak sederhana. Sehingga jangan sampai terjadi tuntutan untuk kita di belakangan hari. Untuk profesionalisme kerja, bahwa kita bertugas sesuai dengan wewenang kita. Kalau kita ragu, kita punya sistem konsultasi berjenjang. Kita tahu bahwa data penelitian mengatakan bahwa sekarang penyebab kematian ternyata tidak semata-mata karena COVID-nya, tetapi ternyata berhubungan dengan komorbiditas penyakit lainnya. Sehingga tidak benar kalau hanya dokter yang ada di tim Pinere, dokter-dokter ahli infeksi, dan dokter-dokter ahli penyakit paru saja yang harus menangani pasien-pasien COVID. Karena sebenarnya mereka membutuhkan COVID board barangkali atau tim yang bisa bekerja sama untuk memberikan layanan pada pasien. Masalah pembatasan layanan dan pemberian layanan dalam bentuk lain ini perlu diatur dan sekali lagi aspek legalitasnya juga harus diatur karena memang telekomunikasi atau telekonsultasi tersebut akan memberikan dampak secara legal dalam sisi dokumentasi. Kita juga barangkali coba ini salah satu perenungan juga kalau rekam medis kita itu dari dulu elektronik sehingga kita tidak berhadapan lagi dengan kertas-kertas yang juga akan bisa menyimpan pasien virus itu gitu, memberikan kita perasaan tidak aman. Tapi artinya ketika kita diadakan sistem elektronik secara mendadak, bagaimana caranya supaya dokumentasi tersebut tidak hilang dan tidak tercecer ke tempat lain. Ada satu hal yang menarik yang saya baru pelajari dari fenomena di rumah sakit saya, yaitu masalah keberhati-hatian karena awareness bahwa pasien ini mungkin menularkan kepada saya dengan fearness. Jadi ketika biasanya saya melakukan pemantauan setiap jam, lalu kemudian saya menjadi memperpanjang karena saya takut tertular. Nah, hal tersebut akan membuat layanan kita turun secara kualitas maupun keselamatan. Dan apalagi kalau itu pasien dengan early warning sign yang sebenarnya sangat membutuhkan perhatian. Tapi karena kita nggak boleh kontak terlalu sering, atau karena kita mewakilkannya dengan teknologi, sehingga akibatnya aspek fairness yang membuat kita menjadi berpikir tidak rasional menjadi begitu dominan.
Dukungan lain yang perlu diperhatikan adalah perlindungan bagi keluarga. Kita tidak hanya mempekerjakan seseorang yang bukan bagian dari keluarga, sehingga kita perlu tanya bagaimana dengan keluarganya di sana. Perlindungan pasca kematian dari teman sejawat, sepertinya berkabung itu nggak boleh gitu loh, karena kita harus bertugas kembali, pada semuanya penting. Belum lagi pasca kematian menyisakan ketakutan. Jadi sekali lagi bahwa manajemen bencana adalah tanggung jawab semua kita, mulai dari hal yang sederhana menjaga kesehatan kita masing-masing, lalu mencoba juga untuk menggunakan alat pelindung diri, cuci tangan dengan sebaik-baiknya, sampai pimpinan tertinggi rumah sakit. Yang saya sebut sampai artinya ya melibatkan semua. Sehingga ketika kemudian teman-teman kita di manajemen bisa mengatakan, saya kan nggak berkaitan langsung dengan pasien ya, nah harusnya boleh dong nggak masuk gitu. Nah, hal ini tentunya perlu menjadi pertimbangan kita. Apalagi kalau kita adalah unit manajemen yang berhubungan dengan logistik. Unit yang kemudian berhubungan dengan memperlancar pekerjaan dari teman-teman kita yang di lapangan. Ini bukan masalah semata-mata solidaritas, tetapi karena teman-teman kita memberikan pelayanan dan membutuhkan bantuan kita, mengingat bahwa sebagian besar standar manajemen itu membantu dalam proses bencana ini. Dan prinsip bencana secara umum memang tetap perlu dilaksanakan, yaitu nomor satu adalah membangun kepercayaan melalui informasi, melalui komunikasi, melalui kesempatan-kesempatan, perlindungan-perlindungan, itulah cara terbaik. Dan kita semua tahu bahwa kepercayaan tidak bisa dibangun kalau misalnya kita tidak memiliki situasi atau budaya kerja yang baik. Demikian juga sebaliknya, ini seperti lingkaran setan. Tanpa kepercayaan, kita tidak akan bisa menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada keselamatan. Kedua adalah panduan. Jadi tidak bisa bahwa SPO-SPO yang selama ini kita punya itu seperti tertulis di atas batu. Berbagai macam panduan perlu kita evaluasi kembali relevan atau tidak. Dan kemudian kita lakukan penyesuaian tanpa meninggalkan evidence base. Penegasan siapa sebenarnya komando di tempat-tempat tertentu. Sehingga kita akan terhindar dari panduan atau arahan yang bertabrakan atau yang simpang siur yang membuat kita secara kesehatan jiwa menjadi tidak baik. Yang terakhir, prinsip umum secara bencana untuk bencana adalah normalisasi. Sebisa mungkin kita menjalankan tugas dengan protap yang sebenarnya baik juga untuk kita ingat bahwa ini adalah kebiasaan. Masalah mencuci tangan itu kan bukan sesuatu yang baru kita pelajari ketika COVID. Masalah membersihkan lingkungan dengan desinfeksi itu dengan desinfektan itu bukan sesuatu yang baru karena COVID. Itu adalah satu hal yang normal yang sangat biasa terjadi di masa kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, berbagai macam hal, dan terlihat bahwa mengatasi dampak dari kesehatan jiwa maupun psikososial tidak semata-mata hanya memberikan konseling, tetapi begitu banyak support system yang harus dikembangkan untuk memberikan rasa aman. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Dr. Hervita. Sayang tadi koneksinya memang terganggu ya, kurang baik, namun presentasinya sangat menarik sekali dan provokatif untuk menantang kita semua agar peduli dengan masalah kesehatan jiwa dan psikososial kepada staf, khususnya kebutuhan untuk dukungan psikososial dan kesehatan jiwa, serta menjalankan standar-standar yang sebetulnya sudah tertuang di dalam SNARS. Tapi tantangannya apakah strategi untuk mengatasi masalah-masalah yang sudah disampaikan tadi dapat kita laksanakan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan dua presentasi yang sangat menarik dari Ibu Devi dan Dr. Hervita. Saya yakin ini pertanyaannya tentu sangat banyak sekali dari Bapak Ibu sekalian, tapi karena memang waktunya kita, mungkin saya akan menambah waktu, nanti kita lihat bisa dijawab atau mungkin nanti bisa ada konsultasi online dan sebagainya. Tapi saat ini saya banyak menerima chat pertanyaan-pertanyaan. Namun untuk pertama saya memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu yang hadir yang ikut webinar ini, mungkin sebanyak 2 atau 3 orang untuk menanyakan langsung. Silahkan, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin saya menyapa Dr. Joni, Dr. Niko, atau Dr. Joti, atau Ibu Lui. Ya, terima kasih Bu Eka. Kalau saya tidak bertanya, tapi saya mengambil banyak manfaat dari kuliah Ibu Hervita ini tadi.
bahwa memang benar ya, karena kebetulan Bu Evita juga sebagai surveyor kas sangat pandangan beliau, pendekatan beliau sangat senar sekali saya lihat. Jadi memang ternyata standar itu sudah tersedia kalau dipahami oleh rumah sakit dan dijalankan, maka sebenarnya kita akan jauh lebih baik pelaksanaan. Walaupun COVID ini kan kita tahu jauh lebih parah dari yang kita perkirakan. Yang kedua, lesson learn-nya, take home message-nya tadi itu menarik sekali supaya nanti ke depan hospital disaster plan-nya lebih dimatangkan lagi. Itu dari saya kesannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Joni. Mungkin ada yang lain? Silakan. Silakan, ada yang Dr. Joti biasanya ada Dr. Joti? Untuk kedua penanya, jadi pertanyaannya diajukan ke kedua penanya. Silakan, kalau tidak ada saya akan membuka pertanyaan yang masuk melalui chat. Cukup banyak pertanyaannya ini. Ada dari, oh bisa di-share nih pertanyaannya, saya ini bagaimana teknik memastikan komunikasi. Ini ada pertanyaan dari Ibu Andriani Harsanti, mungkin dokter ya. Iya, Dokter Gigi. Saya Dokter Gigi Andriani dari Rumah Sakit Gigi Mulut Unpad. Bagaimana teknis memastikan komunikasi tersebut sampai dari komunikasi sampai dari pimpinan ke staf? Mungkin ini siapa yang bisa bertanya, yang bisa menjawab? Itu pertama. Kemudian ada pertanyaan juga terkait dengan, tentunya banyak sekali pertanyaan untuk Dr. Vita berkaitan dengan OTG. Yang sangat membuat khawatir adalah kita sebagai pemberi pelayanan di poliklinik yang tidak berkaitan dengan COVID dapat saja tertular. Apalagi kita bertemu dengan banyak orang, sekalipun kita tetap membatasi jam pelayanan, sementara menutup pelayanan bukan tindakan yang baik. Apakah kita harus memakai APD untuk level yang lebih tinggi daripada yang seharusnya? Mungkin itu dulu, Dr. Vita. Pertanyaan cukup banyak ini. Saya akan pilih untuk Dr. Vita terlebih dahulu pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak Dr. Eka. Terima kasih juga kepada dokter sekalian yang telah mengajukan pertanyaan kepada kami. Dokter, tentang komunikasi menurut saya sesuatu yang mudah disebut tapi tidak mudah ya. Jadi dulu memang kami hanya mengandalkan WhatsApp group. Tapi terus kemudian seperti tadi saya sampaikan, saya mengenal call tree. Jadi call tree seperti tadi tuh, berjenjang seperti pohon, turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Kami pikir itu efektif gitu, tapi ternyata tidak juga. Jadi karena memang kita harus memberikan respon. Jadi call tree itu prinsipnya seperti ini. Ketika Bu Dirut karena komite mutu ada di bawah direktur utama, Bu Dirut lalu blast aktivasi call tree. Lalu kemudian saya harus merespon. Baik Bu, saya respon. Lalu kemudian saya menugaskan kepada koordinator saya. Apakah terdengar, Dok? Terdengar, terdengar. Apakah cukup jelas, Dok? Cukup, bagus. Oke, saya bisa terdengar, Dokter Eka? Terdengar, Vita. Lanjut. Oh, putus lagi. Mungkin gimana, Pak Indra, kita alihkan dulu pertanyaannya ke Bu Devi. Iya Bu, itu pertanyaannya ada di bagian atasnya Bu, yang Iya, awal-awal. ternyata di atas dulu ya, saya pikir di bawah. Baik, ya. Saya coba ke Bu Devi dulu pertanyaan dari Pak Agung Dharma Semaya dari Balpelkesmas Bali. Apa langkah-langkah nyata yang perlu dilakukan dalam mengurangi stres di populasi yang komunikasi risiko di lapangan sangat lambat disampaikan oleh tenaga kesehatan? Apa link WHO yang bisa
diberikan kepada publik yang bisa diakses dengan mudah untuk belajar mandiri masyarakat Indonesia hadapi pandemi COVID-19. Materi Dr. Indah, mohon link dapat di-download untuk media. Ya, terima kasih. Terima kasih Dr. Eka. Saya coba menjawab. Kecemasan yang ada di masyarakat itu kita harus tahu sumbernya. Sumbernya kenapa? Apakah karena mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai? Apakah informasi yang didapat itu informasi yang sumbernya tidak dapat dipercaya? Nah, maka itu kalau kita melihat akhir-akhir ini sebenarnya informasi itu dari segala sumber, masyarakat dibanjiri oleh informasi-informasi yang sangat banyak dan mungkin tidak masyarakat awam khususnya yang mungkin kita tahu berbagai macam pendidikannya itu tidak tahu bagaimana cara memilih ini adalah informasi yang benar ataupun tidak. Kita sama-sama menjadi agen untuk mempromosikan informasi yang benar dengan melihat sumber-sumber yang terpercaya. Jadi kalau misalnya Bapak bertanya mengenai dari mana sumber-sumbernya, pastinya saya menyarankan untuk melihat ke sumber-sumber seperti pertama adalah dari BNPB, kemudian dari Dinas Kesehatan Lokal, kemudian dari organisasi profesi, dan mungkin bahasanya juga dikemas dengan bahasa yang sangat informatif, yang sangat sederhana. Kalau dari WHO sendiri kita mempunyai ranging informasi dari yang sangat teknis sampai dengan yang sangat awam atau yang sangat simple yang dikemas dengan berbagai infografik. Saya sudah sertakan websitenya di chat box, nanti mungkin Bapak bisa melihat, bisa mengunduh, dan banyak sekali infografik yang menarik yang bisa diunduh dan di-share kepada masyarakat. Seperti itu, Bu. Ya, satu lagi mungkin buat Bu Devi. Ada rasa khawatir terhadap teman kerja karena tempat tinggal teman kerja tersebut berada pada daerah merah. Akhirnya teman tersebut menjauh yang membuat suasana kerja kurang nyaman. Apa yang harus dilakukan oleh pimpinan untuk menghadapi masalah ini? Mungkin Dr. Vita dan Dr. Devi bisa menjawab. Silakan Dr. Devi karena pertanyaannya ditujukan ke Mbak Devi. Ya, ini mengenai kurangnya informasi lagi dan mengenai stigma. Jadi di dalam WHO sendiri kita mempunyai suatu program yang akan kita gaungkan secara besaran, itu kita namakan Be Kind, berbuat baik. Sehingga itu menumbuhkan rasa kebersamaan, kemudian juga memberikan informasi-informasi yang benar mengenai cara penyebaran, kemudian memberikan informasi-informasi yang benar mengenai cara pencegahan. Sehingga apabila mereka sudah mendapatkan informasi yang benar, itu mereka akan diharapkan akan berperilaku yang anti stigma seperti itu. Oke, Dr. Vita sudah bisa suaranya, silahkan dijawab yang tadi. Baik, terima kasih banyak. Jadi sekali lagi memang untuk komunikasi, ya, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Terkait dengan pertanyaan pertama yang ditujukan pada saya tadi adalah bagaimana memastikan komunikasi sampai ke bawah. Ini PR yang tidak sederhana, juga tidak boleh merasa cepat puas, itu barangkali yang saya bisa simpulkan dari pengalaman saya sendiri. Jadi kami sekarang sedang mencoba di rumah sakit saya untuk menggunakan aktivasi call tree. Jadi aktivasi call tree itu misalnya kalau direktur utama kepada komite menyampaikan bahwa ini aktivasi call tree ya, dengan terus kemudian informasi yang beliau sampaikan apa, maka saya akan mengatakan bahwa iya Bu, saya terima. Kemudian saya sampaikan ke koordinator saya. Saya akan memantau betul bila dalam 5-10 menit koordinator saya tidak menjawab, maka saya harus menelpon. Gitu, saya harus menelpon koordinator saya untuk memastikan mereka menjawab. Lalu koordinator saya akan menurunkan kepada penanggung jawab ataupun staf di bawahnya. Juga begitu, 5-10 menit tidak ada jawaban harus kita telepon gitu. Karena kadang-kadang kan sederhana ya, teleponnya lagi ada di mana gitu. Nah, dengan cara seperti itu maka diharapkan dalam waktu 1 jam semua orang mendapatkan notifikasi bahwa ada pengumuman atau ada hal yang mau di-share. Namun sekarang kami sudah berjalan 3 mingguan barangkali dengan aktivasi call tree.
ternyata notate-nya cepat, jadi meresponsnya cepat. Oke, noted, tapi ternyata nggak dibaca, gitu. Jadi memang satu hal yang selalu harus diingatkan. Bahkan kita kadang-kadang sebagai pimpinan mungkin harus mengunyah dari informasi yang disampaikan pada Bu Dirut itu, dari Bu Dirut itu misalnya apa sih sebenarnya poin yang relevan untuk saya dan staf saya misalnya. Jadi memang kayaknya kita perlu mencoba mengkreasikan yang lain, dan yang paling penting adalah check and recheck. Bukan berarti kalau di WhatsApp tanda biru, centang biru itu artinya sudah dibaca gitu. Memang dibacanya sudah, dibaca aja belum tentu ya. Kita kasih tanda aja udah sepertinya kayak dibaca. Belum lagi kalau kemudian staff kita menggunakan aplikasi yang sepertinya tidak dibaca gitu kan, jadinya tambah susah lagi. Tapi kalau kita telepon kan akan lebih bagus. Nah, intinya sebenarnya apalagi terlebih ketika ada sebagian staff kita yang bekerja di rumah, yang isolasi mandiri, bukan berarti yang isolasi mandiri terus kemudian nggak berhak untuk mendapatkan informasi yang terbaru. Sehingga memang sekali lagi ini check and recheck. Kita sebagai pengirim pesan harus memastikan betul bahwa penerima pesannya menerima. Yang saya baca dari literatur, salah satu cara untuk ngecek adalah assessment. Seperti tadi saya sampaikan, informasi disandingkan dengan alat screening atau alat assessment diri. Jadi kalau saya sudah bisa menjawab pertanyaan itu, artinya memang saya sudah bisa. Tapi sekali lagi dokter, kita semua tahu, bahkan insiden di rumah sakit, bagian besar terjadi karena komunikasi. Jadi komunikasi memang sederhana yang rasanya kita lakukan terus-menerus, tapi sebenarnya tidak mudah. Saya mohon maaf ya dok kalau belum bisa memberikan jurus yang jitu, karena kita sendiri juga masih terus mencari bentuk-bentuk itu. Tapi sekali lagi, terkait juga dengan komunikasi, hati-hati ya dok, peserta didik itu harus dipastikan punya link, atau outsource juga punya link. Kadang-kadang kita cuma memperhatikan dokter, perawat, tenaga kesehatan, lalu kemudian sama manajemen. Tapi kemudian kelompok-kelompok penunjang ini tidak mendapatkan informasi. Jadi itu juga kelompok yang tidak boleh tertinggal. Pertanyaan kedua adalah tentang OTG, terus apakah saya harus pakai APD lengkap? Dokter, sebenarnya ini tergantung kita. Kalau mengikuti arahan penggunaan APD, baik dari kementerian maupun dari WHO, sebenarnya sangat jelas. Sangat tergantung dari peran kita dan apa yang kita lakukan. Kita menggunakan APD lengkap sekali itu kalau misalnya memang kita berhubungan dengan mulut yang terbuka atau ada percikan dan sebagainya. Kalau tidak, sebenarnya tidak. Tetapi sayangnya hal ini harus diikuti dengan proses screening. Apakah memang ada proses screening yang memadai di rumah sakit kita? Jadi yang kami lakukan di rumah sakit saya, kami ada penapisan. Jadi kita punya seperti 2 pintu. Satu pintu untuk mereka yang punya gejala demam, ISPA, satu pintu untuk mereka yang sama sekali nggak punya demam atau ISPA. Seperti yang kita ikuti di grup-grup KARS juga ini menjadi pembahasan bagaimana kalau pasiennya bohong, gitu kan, atau tidak jujur karena stigma sosial. Tetap kita harus waspadai. Ketika mereka di ruang tunggu, kalau mereka batuk-batuk kan sebenarnya kita bisa tahu. Demikian juga ketika ruang tunggu, ketika admisi maupun ruang tunggu ketika di depan klinik kita. Jadi screening secara visual tidak boleh terlupakan gitu untuk menjaring pasien-pasien yang seperti itu. Sehingga ketika kita tahu dia demam atau ketika kita tahu dia memiliki gejala ISPA, segera antarkan dia ke poliklinik demam atau ISPA gitu. Jadi itu adalah manajemen yang dilakukan oleh rumah sakit. Tapi intinya APD mau sekaya apapun, kalau kita tidak aware terhadap apa yang kita hadapi, menurut saya juga menjadi masalah. APD juga tidak membuat kita bisa terlindung sepenuhnya. Itu yang paling penting. Makanya selalu diingatkan oleh teman-teman PPI bahwa kunci pencegahan penularan adalah cuci tangan. Ya, Dr. Vita. Dr. Eka, ya, saya mau menambahkan mengenai. Dr. Eka. Ya, silakan. Saya mau menambahkan mengenai komunikasi. Memang dalam hal komunikasi ini memang sangat tricky karena memang sangat tricky dan masih menjadi tantangan juga, baik itu di internal WHO maupun di mana-mana ya. Tetapi ada beberapa tips mungkin yang bisa diikuti mengenai feedback. Jadi pada saat kita memberikan suatu instruksi atau note atau arahan, kita sebagai atasan kita meminta feedback.
Dengan meminta feedback tersebut, kita melihat bahwa staf di bawah kita itu membaca apa yang kita arahkan. Jadi kita selalu jangan henti-hentinya untuk ragu meminta feedback. Seperti itu, Dok. Tambahan sedikit. Baik, Dr. Vita, saya mungkin izin menambah waktu ini Bapak Ibu Pak Sutoto, karena tadi waktunya terhalang sedikit. Jadi ada masih beberapa pertanyaan yang bisa saya pilih. Yang pertama adalah minta penjelasan secara singkat saja kepada Dr. Vita untuk prinsip 4 bencana tadi, kepercayaan, panduan, komando, dan normalisasi, serta sedikit apa yang sudah dilakukan di RSCM untuk dukungan ini. Ini juga ada pertanyaan dari Ibu Alvina. Silakan Dr. Vita, singkat saja. Terima kasih, Dokter. Jadi sebenarnya kalau untuk trust, kepercayaan, kalau kita melihat survei-survei yang ada, mereka teman-teman tenaga kesehatan sangat membutuhkan jaminan, Dokter, jaminan terhadap kesehatannya. Jadi mereka juga punya akses terhadap layanan screening. Jadi screening tidak hanya untuk pasien saja, tapi juga untuk tenaga kesehatan kita. Mereka membutuhkan kepercayaan tersebut. Yang kedua adalah jaminan bahwa mereka memang akan dilindungi oleh rumah sakit, baik secara fisik maupun hal yang penunjang lainnya seperti tadi saya sampaikan. Ungkapan bahwa semua tenaga kesehatan yang ada di RSCM atau di rumah sakit kita itu adalah keluarga, itu memang betul-betul harus terrealisasi. Artinya, kalau memang mereka sakit atau tenaga kesehatan sakit, maka mereka adalah prioritas utama untuk mendapatkan pelayanan di rumah sakit kita. Kecuali memang rumah sakit kita tidak mampu memberikan layanan tersebut. Yang berikutnya adalah jaminan tersebut tidak hanya diberikan kepada tenaga kesehatan kita, tapi juga keluarga. Bahwa mereka juga tetap bisa mendapatkan akses ke layanan kita gitu. Jadi terlindung. Jadi benar-benar slogan bahwa kita ini adalah keluarga di rumah kedua kita, bukan hanya terjadi kalau kita mau akreditasi atau acara-acara penilaian saja, tetapi memang ini betul-betul tertantang ketika situasi seperti ini. Jadi itu barangkali yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan kepercayaan. Kedua, panduan-panduan. Jadi pembuatan standar. Jadi hati-hati kalau misalnya kita terus kemudian mengadop standar-standar seperti yang sebenarnya diatur juga dalam standar akreditasi ya, penggunaan dokumen eksternal untuk rumah sakit kita. Jadi bukan berarti kita dapat pedoman dari Kemkes langsung digunakan secara begitu saja tanpa kita sesuaikan dengan rumah sakit kita. Sehingga kadang-kadang kita perlu melakukan kajian kira-kira untuk apa yang disampaikan oleh Kemkes ini cocok untuk ruang perawatan apa di tempat kita. Sehingga akhirnya itu kita internalisasi menjadi dokumen kita. Sehingga panduan itu adalah panduan kita, bukan panduan yang datang dari luar. Karena kalau datang dari luar, maka kan beda-beda yang bisa dipegang. Yang satu pegang punya himpunan, yang satu pegang punya WHO, yang satu pegang punya Wuhan, yang satu pegang punya Kemkes. Jadi betul-betul harus kita atur panduan itu satu dari rumah sakit. Sementara dokumen yang lain adalah referensi. Yang ketiga yang penting adalah komando. Lalu diingatkan, kalau kami di RSCM kami punya namanya Satgas COVID. Jadi kami terdiri dari Satgas saja, penasihat utamanya adalah Bu Dirut langsung gitu. Jadi direktur utama kami langsung. Dalam Satgas tersebut ada 4 komponen, ada Satgas untuk perencanaan, lalu ada Satgas untuk operasional. Jadi perencanaan memang tugas utamanya adalah melakukan kajian-kajian mana yang relevan untuk rumah sakit kita. Lalu kemudian disitulah orang yang terlatih manajemen bencana itu ada di sana. Lalu kemudian menjalankan adalah operasional. Karena kalau misalnya saya planner juga, lalu kemudian saya implementator, jangan lupa bahwa kita punya bias manusia gitu ya. Saya merasa bahwa yang saya buat itu pasti benar. Ketika diterapkan lapangan, saya mengatakan, oh ya udah ini memang benar gitu. Dan saya tidak bisa mendengar evaluasi atau asupan terhadap plan yang saya buat. Satgas yang ketiga adalah Satgas Logistik, ini untuk semua sumber daya yang ada. Jadi memang ditujukan untuk memastikan ketersediaan semua sumber daya, baik sumber daya manusia sampai hal-hal lain termasuk obat, alat-alat, dan sebagainya. Satgas yang terakhir adalah untuk pengelolaan data dan informasi. Seperti saya sampaikan, ada satu pasien positif, maka informasi ini harus tersampaikan untuk SDM kita dilakukan penelusuran. Karena kita tahu, pasien itu dirawat oleh 3 shift. Jadi artinya kita harus memastikan SDM siapa saja yang terkontak di situ.
Jadi tidak ada informasi yang sifatnya misteri, terkotak-kotak antara yang, oh saya cuma mengelola data pasien, saya cuma mengelola data SDM. Enggak, kita perlu satu link data yang kita perbarui terus. Demikian juga data tersebut akan kita pakai untuk memutuskan apakah kita mau tutup layanan. Itu pernah terjadi di kami. Ketika layanan kami yang terinfeksi lumayan banyak, lalu kemudian kita putuskan kalau menghitung sumber dayanya menjadi tinggal sedikit, maka nggak mungkin layanan dibuka. Gitu. Meskipun permintaan besar, tapi kalau kita membuka layanan tersebut, maka hanya akan dilayani oleh beberapa orang. Dan itu menempatkan tenaga kesehatan kita dalam bahaya. Sehingga kami putuskan untuk menutup. Kapan buka? Ya setelah kita punya jumlah pekerja yang cocok, lalu kemudian alat-alat semuanya memadai, desinfeksi atau pembersihan lingkungan sudah dilakukan, PPI sudah mengatakan oke, baru kita buka layanan. Seperti itu kurang lebih gambaran yang bisa dilakukan ketika satu komando. Gitu. Jadi tidak banyak orang yang memberikan pendapat. Lalu kemudian yang terakhir ada normalisasi seperti yang tadi saya sampaikan. Memang betul COVID ini baru, tapi seperti tadi saya sampaikan mengingatkan ada banyak hal yang sebenarnya tidak baru. Kepergian kita ke rumah sakit untuk bertugas itu bukan sesuatu yang baru. Itu tugas kita sehari-hari kita sebagai tenaga kesehatan. Jadi saya sampaikan soal cuci tangan, itu bukan sesuatu yang baru karena COVID. Itu sesuatu yang sudah kita pelajari lama dan akan betul-betul kita terapkan dengan sungguh-sungguh saat ini dan seterusnya. Penggunaan APD, penggunaan obat, PPK, sistem konsultasi, itu semuanya adalah baru, sesuatu yang sudah berjalan sekian lama. Jadi mengingat-ingat betul sesuatu yang berjalan biasa, itu adalah dalam rangka upaya untuk menciptakan situasi normalisasi. Sehingga orang tidak selalu berada dalam ketakutan, kebat-kebit, deg-degan setiap saat. Itu mungkin contoh yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Dr. Eka. Sedikit lagi pengalaman apa yang dilakukan RSCM, sesingkat saja. Oh, tadi sudah sekaligus, Dokter. Termasuk ya? Saya berikan. Langsung. Sudah termasuk. Ya. Baik, Dr. Hervita, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena waktu juga saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menyampaikan pertanyaan di kolom chat kita, bahwa itu tidak bisa semua kami jawab karena waktunya juga. Namun sebelum menutup acara, saya ingin kembali mengundang Bapak Ketua Eksekutif Komisi Akreditasi Rumah Sakit untuk menyampaikan kata penutupnya, sekaligus untuk menutup webinar kali ini. Kepada Bapak Dr. Sutoto MKes, saya persilahkan. Terima kasih Dr. Eka. Ini webinar kali ini sungguh sangat luar biasa. Kedua pembicara telah memperkaya wawasan kita terhadap dampak fisis, psikologis maupun sosial dari COVID-19 ini terhadap staf. Dan saya kira beberapa hal yang perlu kita simpulkan bersama bahwa tadi disampaikan bahwa disaster management is everybody responsibility. Mulai dari staff yang paling bawah seperti cleaning service sampai ke pimpinan rumah sakit. Dan prinsip-prinsip bencana secara umum sebagaimana sudah masukkan di dalam SNARS, yaitu MFK6, ini kiranya harus betul-betul dijalankan, termasuk bagaimana membangun rumah sakit yang nah kita sebetulnya sudah ada di situ, termasuk perlunya rumah sakit menerapkan Hospital Safety Index, sehingga kalau betul-betul terjadi bencana seperti ini kita tidak kalah kabut karena sudah tahu kelemahan maupun kekuatan rumah sakit dan sudah melakukan perbaikan. Ini webinar yang luar biasa. Saya kira Dr. Joni, saya kira videonya bisa diputar ulang. Walaupun tadi ada gangguan persinyalan, ini bisa diputar ulang. Kalau bisa besok siang pada jam yang sama, jam 2, sehingga teman-teman yang hari ini berhalangan tidak bisa ikut webinar bisa nanti lihat rekamannya. Tidak ada kata yang kecuali ucapan terima kasih untuk Bu Indah Devianti dari WHO Indonesia yang sudah menyampaikan presentasinya dengan sangat excellent. Juga Dr. Hervita, luar biasa ya presentasinya. Terima kasih kita dari KARS dan juga
Bu Eka sebagai moderator, Joni yang sudah memfasilitasi. Terima kasih seluruh peserta, terima kasih sehingga webinar ini setelah dapat berjalan dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sutoto, Ibu narasumber kami, Bu Devi dan Dr. Hervita yang telah berbagi pengalaman yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar sekalian. Saya mohon maaf sebagai pemandu acara pada sore hari ini. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, semoga kita semua selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersatu lawan pandemi Covid-19, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.